Menyebut Jalan Surya Kencana Kota Bogor, tentu langsung terbayang dengan pusat aneka jajanan murah nan nikmat khas kota hujan. Sebut saja laksa Bogor, cungkring, soto kikil, sampai es pala. Tapi tahukah Anda bahwa sosok Surya Kencana punya sejarah yang misterius? Dari keberadaan terakhirnya yang tidak diketahui siapapun, sampai dugaan keberadaannya dalam dimensi yang berbeda, bahkan mendiami sebuah keraton gaib. Benarkah demikian? Berikut tentang misteri akan membahasnya. Lokasi yang sejak puluhan tahun silam diyakini warga sebagai makam petilasan Raden Surya Kencana, berada di Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Butuh sedikit perjuangan untuk sampai ke area makam, peziarah harus mendaki jalanan yang cukup curam. Di satu titik yang rimbun dengan pohon bambu, Bu Maya selaku kuncen petilasan menyebut bahwa lokasi ini dipenuhi energi gaib yang kuat. Jalan yang dikenal dengan tanjakan Cai Ibu ini diyakini menjadi gerbang gaib menuju keraton Raden Surya Kencana. Tak jarang warga mengalami kejadian di luar nalar di lokasi ini. Terus sempat pengalaman saya pribadi ya, waktu itu kan di sini ada pemandian Pancuran 3, pemandian Cai Ibu gitu. Saya ini tiba-tiba itu anak ngelihat sesuatu dan dia pengen lari ke jurang gitu. Tiba-tiba ya? Oh, sampai saya kejar. Enggak kejar, kita pegangin, dia udah tahu dia mau lari, dipegangin sampai licin gitu. Diangkat sama 2 orang nggak kuat 4 orang baru dibopong bawa ke rumah. Jadi pas saya tanya, kamu ngelihat apa? Ampura, punten sadayana punten. Jadi melihat sosok tinggi besar gitu dan ingin membawa dia ke sana gitu. Bahkan, beberapa penampakan makhluk gaib pernah dilihat warga di area lereng Gunung Halimun Salak ini. Dia dari bawah nih pulang maghrib gitu, jadi dia ketemu sama dia panjang. Jadi apa kayak pas-pasan dia turun ke bawah, ini dia naik gitu. Gitu ya? Oh, aja sepanjang jalan dia nangis sampai kampung, orang kampung sampai pada keluar semua. Tak jauh dari tanjakan Cai Ibu, Bu Maya menunjukkan sebuah batu berukuran besar yang menancap tepat di bibir bukit. Batu ini disebutnya dengan situs Kuta Genggelang. Banyak yang menganggap area ini adalah lokasi di mana sosok Raden Surya Kencana tinggal secara gaib bersama para pengikutnya. Situs Kuta Genggelang. Situs Kuta Genggelang. Saya lihat batu besar ya Bu ya? Ya, batunya kalau dari situs dibilang situs punden berundak. Dan menurut cerita leluhur saya, uyut moyang saya, ini adalah pintu gaib menuju ke Pajajaran Karaton, Pajajaran Leit Salawejaja. Ini pintu yang kedua. Pintu yang kedua ya? Kalau kita ini udah mau masuk, kalau yang di Ciibu itu pertama. Dari batu situs Genggelang, Bu Maya mengajak kami menuruni jalan setapak di lereng bukit. Terlihat beberapa pancuran mengucur deras, dengan airnya yang jernih dan dingin. Tempat inilah yang disebut Pancuran 7 Cai Ibu. Mata air ini dikeramatkan oleh warga, karena diyakini pernah menjadi tempat pemandian suci Raden Surya Kencana. Ini tempat pemandiannya, ada wali pernah mandi di sini. Terus para sesepuh-sesepuh kayak yang Raden, kayak zaman petinggi-petinggi zaman dulu gitu ya. Ini kan pemandian untuk membersihkan segala, kayak kita acara ngabung bang. Kan orang tua dulu itu suka menuntut ilmu, ya gitu. Menuntut ilmu untuk membersihkannya, merapikannya, semuanya di Pancuran 7. Jadi nggak usah pergi ke mata air banyak, karena ini udah cukup 7 mata air di sini. Ini pemandian Pancuran 7. Oh, yang tadi Ibu bilang tadi Pancuran 7 ya? Iya, yang kalau mau jarah ke Eyang, biasanya para peziarah mandi dulu di sini, membersihkan diri sebelum biasanya, ke makam ya? Sebelum ke makam itu. Kenapa sih disebut Pancuran 7 gitu? Karena pancurannya ada 7, dan menurut cerita orang tua dulu ini pemandiannya Putri 7. Oh, 7 putri bidadari gitu? Iya. Khasiat yang terpancar di mata air ini, konon bisa melunturkan energi negatif yang bersarang di tubuh manusia. Dari melepas gangguan guna-guna gaib, sampai melepaskan susuk yang bersarang di tubuh. Ada anak buah saya, pernah dia sering, dia sih nggak bilang kalau dia pasang susuk ya. Iya.
Tapi intinya dia mau mandi aja, mau dimandiin sama saya, mau diobatin gini. Intinya mau ngebersihin badan lah, ngilangin aura yang negatif, jadi nimbulin yang aura yang positif. Nah, akhirnya saya mandiin. Ternyata pas dia udah itu, saya telepon saya, ibu, kayaknya di muka saya ada sesuatu yang keluar. Emang teteh pasang tusuk? Saya bilang, iya, ini tiap saya berbedak tuh nyangkut mulu. Katanya itu apa, tepon katanya. Ya udah teh cabut aja. Saya bilang iya. Dan itu ada beberapa, bukan hanya satu. Kami pun sampai di sebuah bangunan besar menyerupai rumah yang berdiri di puncak bukit. Di dalamnya terdapat sebuah pusara bertuliskan nama Raden Surya Kencana. Bu Maya menyebut pusara ini bukanlah tempat mengubur jasad Raden Surya Kencana. Makom itu patilasan ya. Makom itu patilasan beliau dulu. Waktu zaman dahulu kala, menurut cerita nenek saya, cerita orang tua dulu ya, beliau tuh pernah bertafa lama di sini. Kayak batu zaman dulu. Makom berbentuk makom tapi tipis-tipis, ini tetap masih ada 3. Oh, semacam batu-batu. Tipis, iya, punden berundak tipis gitu. Menilik catatan sejarah, Raden Surya Kencana dikenal juga dengan nama Raga Mulia sekaligus Panembahan Pulasari. Putra Arya Wiratanudatar, tokoh pendiri Kerajaan Cianjur, dipercaya sebagai raja terakhir Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau sekarang menjadi kota Bogor. Disebutkan, saat Pakuan diserang Kesultanan Banten dan Cirebon, Surya Kencana menyingkir ke Pulasari Pandeglang. Dia melanjutkan pelariannya sampai di area hutan puncak Gunung Bunder untuk bersemedi mencari ketenangan diri. Dari sinilah masyarakat meyakini makam batu kuno di kampung Gunung Bundar ini adalah tempat petilasan Raden Surya Kencana. Tetapi versi Babat Cianjur menyebut Raden Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan sosok putri dari bangsa jin dari Gunung Gede. Konon sejak saat itulah Raden Surya Kencana ikut tinggal bersama istrinya di kerajaan gaibnya hingga sekarang. Namun faktanya, tak ada yang tahu di mana keberadaan terakhir sang raja. Masyarakat hanya meyakini Raden Surya Kencana masih ada alias belum meninggal. Sosoknya hanya menghilang entah kemana atau moksa. Raden Surya Kencana sendiri itu sebenarnya beliau itu sosok siapa sih dulu yang dijelasin sama leluhurnya Bu Maya? Karena katanya beliau adalah raja terakhir Pajajaran. Raja terakhir Pajajaran yang tanpa mahkota ya. Tanpa mahkota. Iya, karena kan mahkotanya udah dibawa ke Sumedang. Larang ya dulu ya menyebarkan termasuk agama Islam. Dan beliau itu mungkin niis-nipi ketika perang dulu ya sama Banten. Menyepi. Iya, menyepi di sini gitu.